Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matis sihah wal afiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Saudara kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Adha yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa khatib katakan jamaah dimuliakan oleh Allah? Karena di tengah-tengah kesibukan kita masing-masing, di rumah kita masing-masing, kita hentikan sejenak semua kesibukan itu untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah salat Id kalau ingin mulia wa di dunia kau, ketika ada panggilan Allah, apa saja aktivitas kita, apa saja profesi kita, tinggalkan dulu. Mau pegawai negeri kita, mau dosen, mau guru, mau pengusaha, apa saja pekerjaan kita, kalau ingin mulia, ketika ada panggilan Allah, tinggalkan dulu. Dan hari ini ibadah sunnah, apalagi ibadah wajib sholat 5 waktu. Kalau ingin mulia. Tapi kalau ingin hina, tinggalkanlah perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan duribat alaihimur dhillah aina ma tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ditimpakan kehinaan kepada siapapun sekalipun dia berada di tanah suci Makkah Al-Mukarramah, kecuali dia menjalin hubungan baik dengan Allah.
Jadi rumah awak mana di Masjidil Haram tu, tinggal awak di sinan, tapi kalau awak tidak solat, hina juga di mata Allah. Apa di Sumatera Barat? Tinggal di Sumatera Barat, sudah ada mangsik, tidaklah solat. Itu 2 kali hina di mata Allah. Oleh sebab itu jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pesan pertama kepada kita semua untuk tetap menjaga ketakwaan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah Maha Besar. Kita semua adalah hamba Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nutfah, dari air yang sangat hina. Bahkan ketika diperjualbelikan di pasar pun tak ada orang yang mau beli. Kenapa? Karena saking hinanya. Artinya apa? Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Mulia, sedangkan kita adalah kecil dan kita adalah hamba Allah yang hina. Jadi kalau ada orang merasa mulia, itu sudah salah. Oleh sebab itu ketika kita dipuji oleh orang lain, maka ucapkan Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini khatib ingin menyampaikan pesan khutbah dengan sesingkat-singkatnya. Pesan pertama, Nabi Ibrahim alaihi salam. Mungkin kita semua tahu nama Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi hamba yakin, khatib yakin, kita semua termasuk khatib belum pernah ketemu dengan Nabi Ibrahim. Kecuali Pak Ibrahim tetangga kita. Jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi uswah teladan bagi kita dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Laqad kana lakum fi Ibrahim uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian di dalam diri Nabi Ibrahim alaihissalam ada teladan yang baik. Ada contoh yang baik. Jadi yang mau dicontoh satu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena pribadi Nabi Muhammad sangatlah mulia. Yang kedua ada lagi contoh bagi kita Nabi Ibrahim alaihi salam. Pertanyaannya apa yang perlu dicontoh dari Nabi Ibrahim? Satu, Nabi Ibrahim alaihi salam manusia biasa seperti kita. Makan kita, Nabi Ibrahim makan. Minum kita, Nabi Ibrahim minum. Beristri kita sebagai suami, Nabi Ibrahim juga beristri. Atas nama manusia, makhluk Allah di muka bumi ini pasti diuji. Jadi kalau siap hidup, jamaah salat Id harus siap diuji. Kalau tak siap diuji, mati aja. Sampai ke Nabi diuji. Dan ujian Nabi Ibrahim kadang kita alami saat ini. Apa ujiannya? Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah. Kurang lebih 20 tahun tak kunjung dapat rezeki anak namanya. Tak ada dapat keturunan. Mungkin ada di antara kita yang seperti itu. Mohon maaf cakap. Artinya apa? Ketika kita mendapati ujian itu, sama persis ujian itu yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Ini ujiannya. Artinya apa? Manusia biasa. Singkat cerita jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
dengan penuh kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan penuh keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi ujian tidak diberi anak selama kurang lebih 20 tahun. Siti Sarah dengan ikhlas pula mengecek, bang, kalau bahasa awak itu dah Yolah lama awak berkeluarga dah. Sampai kini buat yang bodah. Alun jo kita dapat anak. Ambo izinkan udah menikah balik. Kece Ibrahim jo sia mau menikah balik. Tua. Jo pembantu kita tu. Sia tu Siti Hajar. Itu ujian keluarga Nabi Ibrahim itu. Diizinkan oleh Siti Sarah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menikah kembali. Ini ujian juga bagi perempuan. Mana ada perempuan yang mau mengizinkan suaminya nikah lagi? Berat ujiannya. Tapi Siti Sarah dengan ikhlas. Ternyata jamaah salat Id, singkat cerita, setelah menikah dengan Siti Hajar, maka Nabi Ibrahim mendapatkan keturunan. Namanya Ismail alaihi salam. Jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian kepada Nabi Ibrahim tidak berhenti di situ. Ternyata ada ujian lebih berat lagi. Apa ujian yang lebih berat? Ketika Nabi Ismail alaihi salam berusia kurang lebih 13 tahun, Allah meminta kepada Ibrahim, menagih janji kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya. Coba bayangkan, lalamu nak dapat anak, lah dapat anak disuruh dinabiah. Jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ternyata permintaan Allah untuk menyembelih Ismail itu hanya sekedar ujian. Allah ingin menguji, mau tidak Ibrahim dan siap atau tidak Ismail. Sama dengan kita, sudah usaha kita 1 tahun mengais rezeki, nan beladang lah, nan pegawai lah, nan manggaleh lah, lah dapat piti awak tak kumpul setahun, diuji oleh Allah. Apa ujian? Diminta untuk ikut kurban. Mau enggak nih ikut kurban? Kata Allah, sudah 1 tahun ini cari duit daya. Sudah 1 tahun setiap bulan terima gaji PNS. Mau enggak ikut kurban? Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata singkat cerita, ketika Nabi Ibrahim diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, falamma balagha ma'as sa'yu ya bunayya, kata Ibrahim alaihissalam, ketika Ismail mencapai usia 13 tahun, Nabi Ibrahim bermimpi di malam harinya dan mengatakan kepada Ismail, ya Ismail, arafil manami, saya melihat di dalam tidur saya, azbahuka, saya menyembelihmu ya Ismail. Coba bayangkan, Allah memberikan melalui mimpi kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail alaihissalam. Tapi ketika diceritakan kepada Ismail, apa jawab Ismail? Ya abati faf'al ma tu'marun. Ya, kok iyo itu mimpi ayah tadi? Kok iyo itu mimpi nan ayah hasilkan lalu tadi malam? Dan itu perintah dari Allah, mangko lakukan ya. Jangan ragu-ragu lagi. Coba ingat.
Apa pelajarannya bagi kita? Kalau sudah takumpu piti selama 1 tahun tu, jangan ragu-ragu awak untuk ikut kurban. Sedang membayar kredit Honda sih tidak raguan. Membayar kredit auto sih tidak raguan. 1 bulan nan ikut kurban 1 tahun sekali ragu juga. Itu makanya kadang-kadang rasa kita tu dipasuli oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dek karena apa? Setahun sekali diminta 2.600.000, 2.700.000, 2.500.000. Ragu juga. Kalau kita bagi 2.500.000 atau 2.600.000 dalam 1 tahun, 2.600.000 dibagi 365 hari, kurang lebih sehari 6.500. Sedang rokok si taluk dia awak tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mohon maaf nih, yang perokok bukan nombor berang, enggak. Merokok taruh isilah. Tapi ada catatan, kalau siap merokok, siap kurban. Karena berang Allah beko kawak. Rokok saya 13.000 sehari sebungkus. Nabung kurban 7.000, 6.000 sehari. Sepiring lontong tak selesai sudah. Ingat ya, untuk tahun depan kalau masih siap merokok, siap kurban. Kecuali tidak siap merokok lain. Apalagi rokoknya 25.000 sabungkui, 35.000 sabungkui. Kok nyampang tahun besok nak ikut kurban, laknatullah. Allah laknat awak. Hati-hati itu. Jemaah salat Id. Bukan nombor berang ke perokok, enggak ya. Jangan salah paham belum. Ikut kalkulasi masuk akal dalam perhitungan ikut kurban. Jadi tak ada alasan sebenarnya kita tak ikut kurban. Apalagi pegawai negeri. Ini mohon maaf cakap lagi nih. Kalau pegawai negeri tidak ikut kurban, tidak bisa mau ngecil. Allah benar ke berang kayaknya. Mana do gaji tetap setiap bulan. Masa yang menabung sehari 6.000 nak talok, 7.000 nak talok, pegawai negeri ke mak? Tu maknanya ratu tu nak berkah. Jemaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disitulah kita dituntut untuk berkorban. Kalau ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita harus berkorban. Korban dan berkorban. Termasuk dalam kebutuhan-kebutuhan agama yang lain. Tadi pengurus sudah menyampaikan, masjid kita ada hutang pembelian karpet baru kurang lebih 50 juta. Ikut kita berkorban. Kita nyumbang. Kenapa demikian? Setiap sumbangan kita, banyak ataupun sedikit jamaah salat Id, ketika karpetnya ini dipakai untuk salat, berapa orang yang salat di atas karpet ini, maka kita dapat aliran pahala. Sekalipun kita sudah meninggal dunia. Ya, besok karpetnya kan sudah usang, sudah rusak, terus kami ganti Buya. Apakah pahalanya tetap mengalir? Tetap mengalir dengan pergantian karpet berikutnya. Jadi tak hilang. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Dalam tafsir Al-Misbah yang disampaikan oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab LCMAG, apa kata beliau? Tafsir ini menjelaskan kepada kita bahwa walaupun karpet yang sudah kita sedekahkan itu sudah rusak, maka tetap akan mengalirkan pahala dengan pergantian karpet berikutnya.
Jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dalam kehidupan kita ini perlu kita berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kita ikut kurban, mendaftar ke panitia kepada pengurus, berarti kita sudah melaksanakan syariat, ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, walaupun hukumnya sunnah mendekati wajib. Malah Rasulullah mengatakan, man kana lahu sa'ah, siapa saja dia keadaannya mampu, falam yudhi, dan dia tidak ikut kurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat di tempat salat. Maksudnya ini perlu dipahamkan. Maksudnya yang jangan dekat-dekat tempat solat kami itu bukan tak boleh solat. Ini bahasa sindiran. Allah lah berang bana kawa samo berang kaurang nanda solat. Kalau ada orang mampu, dia punya uang, tapi tak ikut kurban, kata Allah Subhanahu wa taala, maka marahnya Allah sama persis marahnya dengan orang-orang yang tidak melaksanakan sholat. Itu maksudnya, bukan dilarang ke tempat sholat. Jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kurban itu ada namanya kurban tarikat. Kalau syariat ada uang, kita daftar, itu syariat. Tapi kalau kurban tarekat, yang dimaksud dengan kurban tarekat ketika kita menyembelih hewan kurban itu, ingat, maka secara ideal kita menyembelih sifat-sifat hewan dalam diri kita. Sifat hewan dong, calik jawi, calik kambing. Jawi jo kambing ko jamaah salat Id, sifat hewaninya satu, dia punya otak tapi tak berpikir. Nggak percaya, selesai mandabi besok balah kapalonyo ada utaknya tu banak namanya. Dalam kapal awak adalah utaknya, adalah banaknya. Tapi beda banak awak je banak kambing, je banak jawi. Banak awak bisa berpikir, banak jawi tak bisa berpikir. Itu mangkunyo kalau jawi ko dipangunon untuk membajak sawah, pamatang je sawah samo sedinyo. Jadi kalau ada beko tetangga awak di halaman rumah awak ada lado ko babuah rancak labe buahnya. Nyambil lado awak tu ndak mengecek, awak tu namanya jawi. Kambing. Sebab kalau manusia tentunya berpikir, kau nak punya awak. Itu nan kurban tarikat. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu, tanamkan dalam diri kita masing-masing, termasuk diri khatib, kalau tak punya awak jangan dia. Sekalipun orang tak menjadi. Nang ketiga kurbanku ada namanya kurban hakikat. Dan kurban tarikat tadi, sifat jawi itu ada utak nak berpikir. Nang kedua, hewan ko jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inyo mengedepankan napasu. Atau mangkunyo. Kalau orang tak menggunakan pikiran lain napasu senyo penggunaan doang. Bini orang bininyo. Ele do. Ini kan banyak begitu. Udah orang udah awak. Suami orang suami awak. Nagadi orang nagadi awak lah. Sampai ada lo apa hanya menyentuh anak surang. Itulah bila dari Jawi teman. Itu nang kurban tarikat. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kurban hakikat adalah
Kita mengisi diri kita itu dengan sifat-sifat kemuliaan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihi salam. Masukkan sifat-sifat mulia. Sifat mulianya, sifat nan pertama sekali adalah syukur dan sabar. Cobalah ketika kita dapat nikmat bersyukur kepada Allah. Bagaimana bentuk bersyukurnya ya? Pertama kita ucapkan alhamdulillah ya Allah, lai dapat jua sehat awak kini kok. Nang kedua, kok tiba di badan, penggunaan badan tu ibadah. Umur lah 70, rambut lah putih, janggut lah putih, sungai lah putih. Alun jo maduk ke surau ni. Sabantai maduk ke karandamai itu. Jemaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu. Sadarkan diri awak, semakin bertambahnya hari, bertukarnya hari, berarti kita sedang mendekat kepada kematian. Bertahap Allah kurangi. Pertama matu kabu dulu. Sudah matu kabu beko talingo pakak sakete. Sudah talingo pakak beko kaki lah payah berjalan. Dikurangi oleh Allah pelan-pelan. Tapi kadang-kadang kata Allah Subhanahu wa taala, innaka kadihun ila rabbika kadhan pamulaki. Kadang-kadang kamu tak sadar kamu sebentar lagi akan mendekati kematian. Nah, ini banyak gitu. Semakin gaib semakin menjadi. Waduh gini kalau semakin gaib semakin menjadi. Mudah-mudahan tak ada risiko. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Yang terakhir pesan untuk kita semua melalui ayat Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Wa inna insyaallah minas sabirin, kata Ismail alaihi salam, dan insyaallah kita akan tergolong orang-orang yang sabar. Artinya apa? Pelajaran untuk kita dalam hidup ini, seberat apapun ujian yang kita hadapi, maka tetaplah bersabar dan tetaplah istiqomah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang banyak di antara kita sabarnya lain, tapi dekatnya sama Allah tak ada. Lah 10 tahun berkeluarga, alun jo punya anak, sabar iyo tapi solat indah. Sabar iyo tapi sedekah kurang. Ini salah langkah. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan sabar dan salat itu satu paket. Wasta'inu bis sabri was salati. Minta tolong engkau dengan sabar dan minta tolong engkau dengan salat. Artinya apa? Sabar dan salat tak bisa dipisahkan. Tak cukup dengan sabar saja, tapi harus istiqomah melaksanakan salat. Apa nan sabar tu ya? Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan, as-sabru as-sa'yu bi ziyadatil khairiyah. Yang disebut dengan sabar adalah usaha maksimal dari setiap orang untuk meningkatkan ibadah. Artinya ketika kita belum diberi anak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terus tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak kita sedang kuliah, belum juga tamat-tamat, tetap dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah ikut CPNS, sudah ikut P3K, anu jua diterima oleh buya, tetap dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan sabar
khabar dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semoga pesan singkat ini bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tatafakkarun. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وادخلنا في رحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم انصرنا وانصر إخواننا المسلمين في أين المكان وفي أي المكان وبالتخصيص في فلسطين اللهم اجعلهم من الشهداء والمجاهدين اللهم اجعلهم من الشهداء والمجاهدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد